Bab 1801, aku tidak akan melepaskan elang sampai aku melihat kelinci. Halo, Kepala Biro Jie, kata pria parubaya itu kepada Zhao Yu, saya perwakilan sekretaris Danlong. Jika ada hal penting, silakan bicara dengan saya. Sekretaris Jenderal, Zhao Yu mencoba mengingat kembali informasi yang pernah dibacanya, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun. Cepat beritahu saya, apa yang terjadi? Sekretaris Jenderal menyipitkan mata dan berkata, biar saya yang menilai. Apakah kita perlu memberitahu perwakilan sekarang? Petik 2, petik 2. Zhao Yu menatap sekretaris itu dan menghitung dalam hatinya. Jika orang ini memiliki hubungan dekat dengan Danlong, maka kemungkinan besar dia orang yang berbahaya, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah sampai dia melihat kelinci itu. Tidak, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, urusanku berkaitan dengan reputasi perwakilan Pale Dragon. Kau tidak bisa memberitahunya sebelum kau bertemu langsung dengannya. Cek. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata dengan sedikit marah. Kau tahu, kau sudah melampaui batas dengan datang ke sini untuk mencari perwakilan Pale Dragon hari ini, kan? Tahukah kau berapa banyak hal yang harus dihadapi perwakilan Naga Pale? Jika kau tidak melewatiku, kau tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Cek. Zhao Yu mengerti maksud pria itu. Sepertinya memang benar untuk tidak melepaskan elang sampai ia melihat kelinci, tetapi jika ia ingin melihat kelinci, ia harus memasang umpan. Apa kau tidak tahu? Tadi malam, Direktur Mali diserang dan dibunuh di rumahnya. Aku sudah mengirim surat pemberitahuan ke penjaga garnisun pagi ini, jadi kau harus menyelidiki kasusnya. Tapi tiba-tiba kau datang ke sini untuk menemui perwakilan. Apa kau mencoba menuduhku melakukan desersi? Tidak, Mali tidak terbunuh. Dia bunuh diri, katanya. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apa? Sekretaris kepala itu sangat terkejut hingga hampir melempar kacamatanya. Ia segera meraih kacamatanya dan bertanya dengan heran, bagaimana? Bagaimana kau tahu? Omong kosong, aku juga ada di sana. Zhao Yu menunjuk lehernya. Aku juga hampir mati. Ah! Sekretaris kepala itu gemetar dan wajahnya berubah. Ia bertanya dengan tergesa-gesa, apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pria Thailand bernama Kikun menculik kami, Zhao Yu berbohong. Dia memaksa Mali untuk mati dan hampir membunuhku. Begitu mendengar nama Kikun, Sekretaris Jenderal kembali bergidik, dan tulang pipinya bergetar. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi aku punya firasat dia di sini untuk kasus Gumantong. Zhao Yu melihat reaksi Sekretaris Jenderal yang tidak biasa dan memutuskan untuk memainkan kartunya. Dia pertama kali memaksaku untuk menunjukkan informasi tersangka dalam kasus Gumantong, tetapi aku menemukan bahwa informasi itu telah dihapus. Setelah dia tidak punya pilihan lain, dia memaksa saya pergi ke Marians Mali dan memintanya untuk mengingat informasi para tersangka. Dia juga mengatakan bahwa, masalah ini, dengan perwakilan Pale Dragon. Petik 2. Sekretaris Jenderal ketakutan setengah mati. Ia segera menarik Zhao Yu ke seberang koridor, lalu membuka pintu ruangan. Dua ruangan pertama tidak bisa dibuka, dan pintunya baru terbuka ketika mencapai ruangan ketiga. Kantornya sangat kecil. Tidak ada orang di kantor, hanya meja. Sekretaris kepala segera menarik Zhao Yu masuk. Kepala Jie, wajah Sekretaris Jenderal pucat pasi dan dia berkata dengan gugup, ini bukan masalah kecil. Cepat beritahu saya, di mana orang Thailand itu sekarang? Bagaimana aku tahu? Zhao Yu menunjuk lehernya. Jika aku tidak berpura-pura mati, aku tidak akan bisa melihatmu sekarang. Namun, aku seharusnya bisa menangkapnya, karena orang itu memberitahuku. Petik 2. Umpannya sudah terpasang, jadi Zhao Yu tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung menutup mulutnya. Kau, katakan, desak Sekretaris Jenderal. Dia tidak sengaja membocorkan rahasia besar yang berkaitan dengan perwakilan Pale Naga. Aku tidak bisa memberitahumu rahasia ini, jadi, kata Zhao Yu. Cepat dan pertimbangkan apakah aku bisa bertemu dengan perwakilan Pale Naga hari ini. Jika kamu tidak bisa menemuinya, kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Petik 2. Kau,
Sekretaris Jenderal mengerutkan kening. Ia jelas sangat marah, tetapi melihat sikap tegas Zhao Yu, ia akhirnya berkompromi dan mengangguk. Baiklah, kau tunggu di sini. Saya akan melapor ke perwakilan Pale Dragon sekarang, tapi saya tidak bisa menjamin dia akan langsung datang menemui Anda. Setidaknya, kita harus menunggu sampai setelah negosiasi dengan perwakilan Prancis selesai. Oke, ayo, aku akan menunggu. Zhao Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sekretaris Jenderal menghela napas dan meninggalkan kantor. Petik 2. Setelah pintu kantor ditutup, wajah sekretaris tiba-tiba berubah muram dan menakutkan, seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Matanya juga memancarkan cahaya yang tajam. Dia berbalik di koridor dan langsung melambaikan tangan ke arah petugas keamanan di pintu. 4 orang penjaga keamanan berbadan kekar dengan senjata di pinggang mereka segera menyerbu ke arahnya. Kepala Ahjie ada di ruang ketiga, perintah Sekretaris Jenderal dengan dingin. Kalian berdiri di pintu dan awasi dia. Jangan biarkan dia pergi kemanapun. Ya, keempat penjaga keamanan itu segera berbelok ke koridor dan mengepung kantor tempat Zhao Yu berada. Lalu, Sekretaris Jenderal mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan ekspresi serius. Bunyi bip, bunyi tiup. Telepon berdering 5 kali sebelum pihak lain akhirnya mengangkatnya. Hei, sekretaris itu berjalan cepat ke sudut yang tenang dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu gila? Aku, suara pelan terdengar dari telepon. Apa yang terjadi padaku? Petik 2. Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi agen-agen Prancis yang ditangkap? Kenapa kau pergi ke Mali? Sekarang, Sekretaris itu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia berhenti bertanya dan bertanya dengan heran, siapa Anda? Saya, pihak lain berbicara, saya Kikun. Ada apa? Petik 2. Tiba-tiba, sekretaris mengenali suara di telepon. Bukan orang yang dicarinya, melainkan Abu Aji. Brengsek. Petik 2. Sekretaris Jenderal menutup telepon dan berlari ke kantor Zhao Yu. Para penjaga keamanan masih menghalangi pintu. Sekretaris kepala membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Namun, setelah dia masuk, dia tercengang karena tidak ada seorang pun di ruangan itu. Ini kantor kecil dengan meja kecil saja, jadi orang-orang tidak bisa disembunyikan. Seluruh ruangan hampir tidak terhalang, dan jelas tidak ada orang di dalamnya. Sialan, apa-apaan ini? Petik 2. Sekretaris Jenderal memeriksa ruangan dan setelah memastikan tidak ada orang di ruangan itu, ia segera memerintahkan penjaga keamanan, cepat, kunci seluruh gedung, blokir pintu keluar, dan geledah seluruh tempat. Kalian harus segera menemukan ketua Ahjie. Kalau kalian biarkan dia kabur, kalian semua akan mati. Cepat. Ya, petik 2. Di bawah komando Sekretaris Jenderal, para penjaga keamanan segera berpisah dan melaksanakan perintah tersebut. Tunggu sebentar, bunuh dia kalau dia mencoba melawan. Dia orang yang sangat berbahaya sekarang. Teriak sekretaris kepala. Ya, petik 2. Para petugas keamanan mengeluarkan senjata mereka dan menyebar. Sialan, sekretaris kepala membanting kusen pintu dengan lesu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon lagi. Ia memerintahkan orang di ujung telepon, halo, cari tahu lokasi nomor ponsel sekarang juga. Saya akan mengirimkan nomor ponselnya, dan segera. Lalu, dia menekan tombol di ponselnya dan hendak mengirim nomor ketika tiba-tiba dia mendengar gerakan yang tidak biasa di belakangnya. Petik 2. Sekretaris itu begitu terkejut hingga ia berbalik dan hanya melihat sebuah kepalan tangan seukuran pot tanah liat menghampiri wajahnya. Detik berikutnya, ia benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 1802, Bab 1801 Penipuan yang selalu berubah. Brengsek. Melihat sekretaris jenderal yang pingsan di tanah, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia berpikir, orang tua ini benar-benar kejam. Tidak heran banyak orang meninggal dalam kasus ini. Sebenarnya, Zhao Yu tidak menyangka panggilan itu datang begitu tiba-tiba. Di kantor kecil ini, dia masih memikirkan bagaimana caranya bersikap tenang ketika bertemu perwakilan Pale Dragon nanti. Bagaimana dia bisa tahu yang sebenarnya? Tak disangka,
Ponsel yang ia temukan di tubuh Qi Kun tiba-tiba berdering. Setelah diangkat, ternyata orang di ujung sana adalah Sekretaris Jenderal. Dalam kasus ini, masalahnya sudah jelas. Sekretaris ini bukan orang baik. Dia punya hubungan dekat dengan Qi Kun, jadi dia pasti tahu sesuatu. Namun, karena tidak siap, Zhao Yu tetap membocorkan rahasianya melalui telepon, dan Sekretaris Jenderal mengenali suaranya. Dia tahu bahwa setelah menutup telepon, Sekretaris Jenderal pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia sudah tahu melalui detektor tak terlihat bahwa pintu itu penuh dengan penjaga keamanan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan jubah gaibnya untuk mengambil tindakan drastis. Setelah para penjaga keamanan pergi, dia tiba-tiba muncul di hadapan sekretaris dan meninjunya. Namun, karena masih marah, pukulan Zhao Yu agak keras. Dengan satu pukulan, Sekretaris Jenderal pingsan. Dia menepuk-nepuk pihak lain beberapa kali, tetapi Sekretaris Jenderal sudah pingsan. Cek-cek, Zhao Yu telah terbongkar, dan dia harus segera mengambil langkah selanjutnya. Secara logika, jika mereka bisa menculik Sekretaris Jenderal dan menginterogasinya dengan benar, mereka mungkin bisa mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya. Tapi, bagaimanapun juga, ini kan kapital milik orang lain. Bagaimana bisa semudah itu mengeluarkannya? Lagi pula, Mali Zhao Yu tidak yakin apakah Sekretaris Jenderal akan mengaku atau tidak. Jika dia juga menolak untuk menyerah, maka itu akan membuang-buang waktu. Kemudian, apa yang harus dia lakukan? Ding! Pada saat itu, telepon tiba-tiba berdering di dalam ruangan, yang membuat Zhao Yu terkejut. Ia segera memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa dering itu berasal dari telepon sekretaris. Seseorang meneleponnya. Yang lebih parah, di saat yang sama, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar rumah. Mungkin salah satu satpam yang mendengar bel dan berlari kembali. Tidak bagus. Zhao Yu segera menutup pintu kantor dan menguncinya dari dalam. Lalu, dia menatap sekretaris yang tak sadarkan diri di tanah. Pikirannya berputar cepat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Hah! Tiba-tiba, dia mendapat ide dan akhirnya memikirkan rencana yang layak. Kalau tidak, sekalian saja dia memberi mereka pukulan telak. Karena dia sudah mulai membodohi mereka, sekalian saja dia membodohi mereka sampai tuntas dan menjadi orang bodoh yang sesungguhnya. Dia segera berjongkok dan menggunakan mesin penyamaran tak terlihat dan pengubah suara untuk memindai dan menangkap wajah dan suara sekretaris itu. Ding, ding, ding. Pada saat itu, telepon sekretaris masih berdering. Sua-sua-sua, sua-sua-sua. Pada saat yang sama, seseorang tiba di luar pintu dan sedang menggedor-gedor pintu sambil berteriak, "Pak Sekretaris, buka pintunya. Apakah Anda di dalam?" Di tengah kekacauan itu, Zhao Yu tidak berbicara, tetapi dengan cepat melepas kemeja Sekretaris Jenderal dan memakainya. Lalu, dia bahkan melepas kacamatanya dan memakainya. Segera setelah itu, dia menggunakan dua alat peraga secara bersamaan dan tiba-tiba mengubah wajahnya menjadi wajah Sekretaris Jenderal. Lalu, dia mencari ponsel Sekretaris Jenderal dan menyembunyikan Sekretaris Jenderal yang sebenarnya di belakang meja. Pada saat itu, telepon berdering cepat, dan ketukan di pintu semakin keras. Zhao Yu menekan tombol jawab, lalu membuka kunci pintu dan bergegas keluar. Oh, ada dua penjaga keamanan berbadan kekar berdiri di luar pintu. Melihat pintu terkunci, mereka hendak mendobrak masuk. Namun, ketika mereka melihat Sekretaris Jenderal mendorong pintu hingga terbuka dan keluar, mereka begitu ketakutan hingga terhuyung dan hampir jatuh. Ayah! Zhao Yu segera menutup pintu kantor, lalu memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk diam, lalu menempelkan telepon ke telinganya. Halo? Halo, suara seorang pria terdengar dari telepon. Sekretaris Jenderal, apakah Anda mendengar saya? Apa yang terjadi? Petik 2. Saya baik-baik saja. Zhao Yu berpura-pura tenang dan bertanya dengan nada Sekretaris Jenderal, ada apa? Petik 2. Oh. Pria di telepon itu buru-buru berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa anak buah dan pengawal Mali telah ditemukan. Bersama mereka ada dua pengawal dari kepala pengawal, Abu Aji,
jadi totalnya ada 4 orang. Sekretaris Jenderal, sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka mengatakan bahwa 2 orang Tiongkok menculik Abu Aji dan Mali. Marion tidak tahan dengan penghinaan itu dan bunuh diri. Seluruh keluarga Abu Aji telah menghilang. Oh. Zhao Yu mendengarkan dengan saksama, matanya menatap penjaga keamanan di depannya. Tiba-tiba ia mendapat ide buruk. Dan, lanjut pria di telepon itu, saya tidak melihat nomor yang Anda kirimkan. Bukankah Anda meminta saya mencari nomor telepon? Sekarang. Wus. Zhao Yu menutup telepon dengan tenang, lalu berpura-pura terkejut dan berteriak di telepon. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Abu Aji bergabung dengan oposisi dan menyerbu gedung parlemen. Perkataannya membuat para petugas keamanan di depannya ketakutan. Mereka akan melancarkan serangan teroris atau semacamnya. Zhao Yu masih berpura-pura. Oke, aku mengerti. Beri aku lokasinya segera, kita harus segera menemukannya. Setelah itu, dia menutup telepon dan berteriak kepada petugas keamanan. Kalian semua dengar itu. Ini serangan teroris. Apa kalian sudah menangkap Abu Aji? Tidak, kata Kapten Keamanan dengan ekspresi malu. Saya baru saja memeriksa kamera pengawas, tapi saya tidak melihatnya. Petik 2. Pak, Zhao Yu menamparkan Kapten Keamanan dengan keras dan berteriak dengan marah. Sialan, apa kalian semua tumbuh besar dengan makan bubur? Cepat dan tutup gedungnya. Periksa seluruh tempat. Ini sudah disegel. Kepala keamanan menutupi wajahnya dan membungkuk. Kami sedang mencari. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan perwakilan Pale Dragon? Bukankah kita harus bergegas dan mengungsi? Cukup, perwakilan Pale Dragon, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya. Zhao Yu melambaikan tangannya. Cepat dan bawa anak buahmu untuk menggeledah seluruh gedung. Jangan lewatkan satu sudut pun. Tindakan Zhao Yu membuat para penjaga keamanan ketakutan, dan mereka segera berlari untuk melaksanakan perintah tersebut. Setelah dia pergi, Zhao Yu menghela napas lega. Ia tak menyangka ia begitu tenggelam dalam perannya hingga benar-benar menganggap dirinya sebagai sekretaris jenderal. Dia tidak menyangka sekretaris kepala begitu berkuasa. Namun, saat ini, Zhao Yu tidak lagi puas menjadi sekretaris jenderal. Ia merasa bahwa sekuat apapun sekretaris jenderal, ia hanyalah bawahan. Bos besar yang sebenarnya pastilah yang duduk di ruang konferensi. Tanpa instruksi dari bos besar ini, sekretaris jenderal tidak akan memiliki kekuasaan sebesar itu. Jadi, tatapan Zhao Yu tenang, darahnya mendidih, dan ia perlahan-lahan menunjukkan sifatnya yang liar. Baiklah, karena aku sudah sampai tahap ini, aku akan pergi menemui harimau besar ini yang punya kekuatan yang cukup untuk menumbangkan sebuah negara. Bab 1803, mewakili kebaikan Anda sendiri. Di koridor, Zhao Yu menarik-narik ujung-ujung bajunya, tapi tetap saja terlalu ketat. Dia setengah kepala lebih tinggi daripada sekretaris kepala, dan pakaiannya satu ukuran lebih kecil daripada sekretaris kepala. Rasanya sangat canggung. Lagi pula, dia baru saja mengganti bajunya. Celananya masih pakaian kotor yang basah kuyup di saluran pembuangan dan masih mengeluarkan bau busuk. Kalau orang jeli, pasti bisa melihat masalahnya. Namun, Zhao Yu tidak peduli. Seperti kata pepatah, orang yang terampil itu berani. Setelah merapikan kerahnya, dia langsung menuju ruang rapat tanpa ragu. Saat itu, masih banyak penjaga dan satpam yang berjaga di pintu masuk ruang konferensi, termasuk satpam White France. Jika Zhao Yu ingin rencananya berjalan lancar, dia harus menyingkirkan orang-orang ini. Tentu saja, Zhao Yu ahli dalam bersikap tenang, jadi masalah kecil ini tidak sulit baginya. Setelah dia berjalan, dia berteriak pada penjaga mahasaya. Kenapa kalian masih di sini? Apa kalian tuli? Apa kalian tidak mendengar aku meminta kalian untuk menangkapnya? Ini, salah satu penjaga keamanan segera berkata, Sekretaris Jenderal, tanggung jawab utama kami adalah melindungi perwakilan. Jika Anda menangkap mereka, bajingan, Zhao Yu menghampiri dan menamparkan pria itu dengan keras. Tahukah kau betapa kacaunya ini? Direktur AHJE telah berkolusi dengan oposisi dan menyusup ke gedung parlemen kita. Kalian semua,
geledah seluruh lantai dan tangkap orang mencurigakan yang kalian temukan. 2 orang saja sudah cukup. Ah, mendengar ini, para penjaga berkeringat. Atas perintah kepala penjaga, mereka segera mengeluarkan pistol dan bubar. Melihat para penjaga mengeluarkan senjata mereka, para penjaga keamanan Prancis tentu saja terkejut dan langsung panik. Hei, Zhao Yu menyesuaikan penerjemah waktu nyata dan berbicara kepada mereka dalam bahasa Prancis yang fasih. Semuanya, maaf. Kami baru saja menerima kabar bahwa Kapital telah disusupi oleh anggota oposisi dan sekarang berada dalam kondisi berisiko tinggi. Saya sarankan Anda segera menghubungi pimpinan Anda, tunda pertemuan ini, dan tinggalkan gedung parlemen untuk sementara waktu. Ini, para petugas keamanan Prancis juga terkejut. Beberapa dari mereka sudah mulai menghubungi pemimpin mereka melalui headphone, sementara yang lain bergegas ke ruang konferensi untuk melindungi pejabat mereka. Melihat rencananya berhasil, Zhao Yu berbalik dan menghampiri 2 pengawal mahasaya yang tersisa. Ia mengulurkan tangan kepada salah satu dari mereka dan berkata, "Cepat, berikan aku pistol." Apa? Dahi petugas keamanan itu berkeringat. Ia ragu-ragu dan berkata, "Pak Sekretaris, ini melanggar aturan." Bajingan, mata Zhao Yu melebar saat dia mengumpat, "Akan kukatakan lagi, berikan pistolnya. Kau tidak tahu apa yang terjadi." Tapi, Pak, dengan tamparan keras, penjaga itu terhuyung karena tamparan Zhao Yu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. "Apakah kamu ingin mati?" Zhao Yu berkata dengan galak, "Jika sesuatu terjadi pada perwakilan Pil Naga, seluruh keluargamu akan mati." Petik 2. Ini, penjaga keamanan itu tertegun. Akhirnya, ia tak punya pilihan selain mengeluarkan pistolnya dari sarungnya dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Zhao Yu mengambil pistol itu dan membuka magasinnya untuk memeriksanya. Ketika ia melihat magasinnya penuh peluru, ia mengangguk puas. Pada saat itu, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan semua perwakilan kedutaan besar Prancis bergegas keluar dari ruang konferensi dengan panik. Petugas keamanan dari Prancis segera mulai mengatur evakuasi dan segera meninggalkan ruang konferensi bersama para perwakilan. Segera setelah itu, seorang pejabat dari kerajaan Mahasaya berlari keluar rumah. Ketika melihat Zhao Yu, ia langsung bertanya dengan bingung, "Halo, Sekretaris Sukun, ada apa? Kenapa semua petugas Prancis pergi? Dan Anda bilang ada serangan teroris." Zhao Yu menyuruhnya diam. Matanya memperhatikan orang-orang Prancis yang berjalan pergi. Pejabat itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan segera diam. 2 detik kemudian, ketika Zhao Yu melihat bahwa semua orang Prancis telah berbelok di tikungan dan tak terlihat lagi, ia berbalik dan tersenyum kepada petugas itu. Lalu, Zhao Yu tiba-tiba menendang petugas itu hingga terlempar. Bang! Pria itu membanting pintu dan berlari ke ruang rapat, menyebabkan keributan di ruangan itu. Sekretaris Jenderal, Anda. Kedua penjaga itu terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Kemarilah. Petik 2. Zhao Yu memberi isyarat kepada salah satu penjaga. Penjaga itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera melangkah maju. Namun, Zhao Yu mengangkat tinjunya yang besar dan memukul wajahnya. Ledakan. Penjaga itu jatuh ke tanah, dan Zhao Yu membalas dengan tendangan, menjatuhkannya. Jangan bergerak. Penjaga lainnya terkejut dan segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Bajingan, sialan. Zhao Yu mengumpat, menunjuk penjaga yang pingsan dan berkata, "Tidak bisakah kau lihat? Kau tahu kenapa aku menyita senjatanya? Dia teroris." Penjaga bersenjata itu begitu terkejut hingga dagunya hampir jatuh ke tanah. Meskipun alasannya aneh, ia tetap meletakkan senjatanya secara naluriah. Namun, tepat saat dia meletakkan senjatanya, Zhao Yu menendangnya. Berdebar, punggung penjaga itu menempel di dinding, tetapi dengan tendangan Zhao Yu, ia tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Zhao Yu kemudian menjatuhkannya dengan kait. Dengan cara ini, tidak ada orang lain yang bisa berdiri di pintu ruang pertemuan kecuali Zhao Yu. Lalu, Zhao Yu membungkuk dan mengambil pistol itu. Lalu, dia tiba-tiba mematikan mesin penyamaran dan pengubah suaranya, lalu kembali ke wujud aslinya.
Dia lalu menendang pintu ruang konferensi hingga terbuka. Begitu mereka memasuki ruang rapat, Zhao Yu langsung melepaskan 2 tembakan, meledakkan 2 kamera di ruang rapat. Bang! 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 Setelah 2 tembakan itu, ruang pertemuan dipenuhi dengan seruan. Ini terlalu berlebihan. Ini gedung parlemen, tempat yang paling dijaga ketat di Mahasaya. Para pejabat yang hadir sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di bawah meja. Mata Zhao Yu tajam, dan ia dengan cepat menemukan sasarannya dari kursi depan. Ia segera bergegas dan menangkap seorang pria parubaya berjas biru. Ternyata itu adalah perwakilan naga pil yang kuat. Zhao Yu mencengkeram leher Dan Long, lalu melesat ke langit. Ia berteriak dalam bahasa setempat, "Baiklah, ini bukan urusanmu. Keluar dari sini." Dengan teriakan ini, para pejabat lainnya bergegas keluar dari ruang rapat, termasuk pejabat yang ditendang Zhao Yu. Ia merangkak keluar ruangan dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya Zhao Yu dan Dan Long yang tersisa di ruangan itu. Siapa kau? Meskipun Pil Dragon terbiasa dengan adegan-adegan besar, ia tidak pernah disandera. Bibirnya memutih dan tubuhnya gemetar. Set, Zhao Yu mendorong Dan Long ke tempat duduknya dan mengarahkan pistol ke kepalanya, "Jangan bergerak." Lalu, Zhao Yu segera berlari ke pintu ruang rapat, menguncinya dari dalam, dan mendorong meja untuk menghalangi pintu. Lalu dia pergi ke jendela dan menutup tirai. Setelah menyelesaikan 1 putaran penuh, dia kembali ke Pil Dragon dan duduk di sebelahnya. "Halo, perwakilan Pil Dragon," sapa Zhao Yu sambil terengah-engah. "Akhirnya kita bertemu." Bab 1804, Aku Seorang Detektif. Siapa kamu?" Dan Long tidak berani menatap moncong hitam itu, jadi dia menatap langit-langit dan bertanya kepada Zhao Yu, "Apa yang kamu inginkan?" Zhao Yu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Kupikir akan ada kejutan ketika aku melihat bos besar. Bukankah dialogmu agak terlalu rendah? Kurasa aku sudah mendengarnya beberapa kali." Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan," kata naga pil dengan suara gemetar. Kau tidak bisa lari. Kau sudah dikepung." "Aku tahu," kata Zhao Yu sambil mengangguk. "Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku sama sekali tidak ingin mencalonkan diri. Sebenarnya, aku bukan bagian dari partai oposisi, juga bukan teroris, dan aku bukan pembunuh bayaran internasional. Sekarang, perkenalkan diri saya." Zhao Yu merentangkan tangannya, tangan kanannya masih mengarahkan pistol ke Dan Long. "Nama saya Zhao Yu, seorang detektif dari Tiongkok. Saya memberanikan diri datang ke sini kali ini bukan untuk apa-apa, melainkan untuk memahami sebuah kasus. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk." Apa yang dikatakan Zhao Yu memang benar, tetapi bagi Dan Long, itu seperti fantasi. Jadi, dia hanya bisa menatap Zhao Yu tanpa berkata-kata. "Benarkah?" Zhao Yu menjelaskan, "Secara logika, aku seharusnya membuat janji denganmu terlebih dahulu, tapi karena kecelakaan kecil, aku harus mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Jika aku membuatmu takut, mohon maafkan aku, perwakilan Pil Dragon. Maafkan aku. Kamu, ini, aku." Pil Dragon masih bingung. Dia tergagap cukup lama sebelum akhirnya berhasil mengajukan pertanyaan. "Kasus apa yang ingin kamu ketahui?" Wus. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kantor. Jelas sekali bahwa para petugas keamanan menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan ingin segera masuk ke ruang rapat. Cek. Zhao Yu mendecakkan bibirnya dengan tidak sabar, lalu segera membantu perwakilan naga pil berdiri dan mengantarnya ke pintu. Ia lalu menodongkan pistol ke punggungnya dan mengancamnya, "Tolong beritahu orang-orangmu untuk tidak bergerak. Atau, kau tahu akibatnya." Oke. Dan Long secara alami mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, dan segera berteriak ke arah pintu, "Berhenti menghancurkan. Jangan masuk, kau dengar aku. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk." Teriakan Dan Long membungkam kerumunan. Para penjaga keamanan tahu bahwa Dan Long telah diculik. "Perwakilan G, apakah Anda baik-baik saja?" Suara seorang petugas terdengar dari luar pintu. Zhao Yu menyodok punggung Dan Long dengan pistolnya,
dan Danlong segera berteriak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian semua, dengarkan, jangan bergerak, oke. Petik 2. Tapi, tentu saja, para pejabat di luar tidak akan menyerah. Petik 2. Mata Zhao Yu melebar, dan dia melepaskan tembakan ke pintu. Dah. Suara tembakan yang tajam membuat Danlong ketakutan hingga ia menciutkan lehernya. Suara seseorang yang terbaring terdengar dari luar. Hei, katakan sesuatu, Zhao Yu sangat ahli dalam penculikan, jadi dia segera mengingatkannya. Naga Pil mengerti dan bergegas keluar sambil berteriak, apakah kau mendengarku dengan jelas sekarang? Jangan bergerak dan jangan bicara. Akibatnya, suasana di luar menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Zhao Yu melihat bahwa waktunya tepat, jadi dia menarik Danlong kembali ke tempat duduk mereka dan kembali ke topik utama. Tenang dulu, aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa tujuanku sangat sederhana. Zhao Yu berkata dengan lemah, aku hanya ingin menyelidiki kasusku. Selama kau bersedia menjawab pertanyaanku dengan jujur dan membantuku memahami kasus ini, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan menyerah dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Bagaimana menurutmu? Ini, Pil Dragon tidak mempercayainya, tetapi dia masih bertanya, lalu, apa yang ingin kamu ketahui? Petik 2. Hehe, kurasa kau setidaknya harus punya ide di hatimu, kan? Zhao Yu menatap mata Danlong, mengamati perubahan halus di matanya dengan saksama, lalu berkata-kata demi kata, yang ingin kuselidiki, tentu saja, kasus pembunuhan pemerkosaan anak Gu Qingman yang terkenal itu. Alis Pil Dragon berkerut, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kau, apa yang kau katakan? Kasus pembunuhan Gu Mantong. Lalu, ia mengingat sejenak dan berkata, bukankah itu kasus yang sudah lama berlalu? Apa hubungannya kasus ini denganku? Tanyanya, berdebar. Hati Zhao Yu bergetar. Meskipun ekspresi Danlong rumit, Zhao Yu tidak melihat ada keterkejutan atau kekhawatiran di dalamnya. Hasil ini hanya bisa menjelaskan dua kemungkinan. Pertama, Pil Naga telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, dan dia sudah menduga hal ini sejak lama, jadi dia telah melakukan persiapan yang matang. Kemungkinan lainnya adalah dia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Ekspresi Zhao Yu tetap tidak berubah saat dia terus bertanya, apakah kamu benar-benar tidak mengenalku? Kau, Pil Dragon menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Aku tidak kenal dia. Ini, pertama kali kita bertemu, kan? Itu kedap air. Kali ini, Zhao Yu masih tidak melihat masalah apapun. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu mengangguk dan berkata, karena kau tidak mau mengakuinya, ayo kita mulai dari awal. Lagi pula, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku. Ding, ding, ding. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Saat itu, dia punya 3 ponsel di sakunya. Satu miliknya, satu milik Kikun, dan satu lagi milik sekretaris bernama Sukun. Hanya dengan mendengarkan nada deringnya, Zhao Yu tahu bahwa panggilan itu berasal dari ponsel sekretaris jenderal. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat bahwa itu nomor yang tidak dikenal. Awalnya, Zhao Yu ingin menutup telepon, tetapi ia memikirkannya dan bertanya-tanya apakah ia bisa mendapatkan kabar terbaru dari sekretaris jenderal. Oleh karena itu, ia mempersiapkan suara sekretaris jenderal dan berencana untuk mendapatkan beberapa informasi melalui teleponnya. Tanpa diduga, setelah dia mengangkat telepon, suara sekretaris Sukun tiba-tiba terdengar dari seberang telepon. Hei, Abu Aji, apa yang kau lakukan? Berpura-pura jadi aku saja. Kenapa kau menculik perwakilan Naga Pil? Apa kau gila? Setelah mendengar rentetan pertanyaan itu, Zhao Yu akhirnya mengerti bahwa sekretaris Sukun telah bangun dan ingin menggunakan ponselnya untuk bernegosiasi dengannya. Baiklah, kalau begitu, aku akan bermain denganmu dan lihat apakah aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Makanya, Zhao Yu berbicara di telepon dengan suaranya sendiri, hei, siapa kamu? Apa kamu gila? Apa Abu Aji? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Untuk sesaat, sekretaris itu terdiam. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya,
Siapa? Siapa Anda? Aku, tanya Zhao Yu, apa hubungannya identitasku denganmu? Sudah kubilang, aku sedang berbicara dengan perwakilan Pale Dragon sekarang, aku tidak punya waktu untukmu. Kau, sekretaris itu memang panik. Ia hanya bisa menguatkan diri dan berkata, kau sudah dikepung. Jangan gegabah. Bermain-main. Itu yang ingin kukatakan padamu. Kata Zhao Yu, jangan lakukan hal bodoh. Kalau tidak, perwakilan Naga Pil akan mendapat masalah. Anda, Sekretaris Jenderal segera berkata, baiklah, mari kita bicarakan persyaratannya. Apa yang Anda inginkan? Petik 2. Apa mauku? Zhao Yu memelototinya dan berkata dengan galak, aku beri waktu 30 menit untuk membawa wanita Prancis yang kau culik itu menemuiku. Kalau kau tidak bisa menemuinya saat itu, kau harus mengambil mayat perwakilan Raja Pil Naga. Bab 1805, Bab 1804 Negosiasi. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya sama sekali tidak mengerti. Kata Sekretaris Jenderal. Masih berpura-pura, kata Zhao Yu dingin, apa yang kau katakan saat menelepon Qi Kun tadi? Bukankah kau meminta Qi Kun untuk mengawasi wanita Perancis itu? Oh, sekretaris kepala itu begitu bersemangat hingga tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, aku mengerti sekarang. Kau dan Abu Aji bersekongkol. Kalian berdua berkolusi. Kalian. Baiklah, aku masih punya hal penting untuk dibicarakan dengan perwakilan Pale Dragon. Cepat lakukan apa yang kukatakan. Kata Zhao Yu, 30 menit, dan sekarang tinggal 29,5 menit lagi. Cepat, Pak Tua. Lalu, Zhao Yu hendak menutup telepon. Tidak, dengarkan aku, kata Sekretaris Jenderal buru-buru. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang membawa wanita Perancis yang kau sebutkan. Kalau tidak, aku tidak akan meminta Qi Kun untuk menyelidiki. Aku tidak peduli, kata Zhao Yu dengan galak. Itu urusanmu. Sisa waktu 29 menit 13 detik. Lakukan sesukamu. Kalau kau tidak bisa, kau harus bertanggung jawab atas kematian perwakilan Naga Pil. Kali ini, Zhao Yu akhirnya menutup telepon. Ini, Dan Long bertanya kepada Zhao Yu dengan tatapan khawatir, sepertinya kau di sini bukan hanya untuk kasus pembunuhan anak Goman. Wanita Prancis, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Hehe, Zhao Yu tersenyum, kau juga berpura-pura, kan? Jangan khawatir, masih ada 29 menit lagi, kita bisa ngobrol seru. Kamu, melihat senyum dingin Zhao Yu, Dan Long menggigil dan punya firasat buruk. Wakil Dan Long, Anda pria yang baik, Zhao Yu mengarahkan pistolnya ke bawah dan berkata kepada Dan Long, saya harap percakapan kita bisa lebih baik. Saya sungguh tidak ingin melakukan hal-hal kotor seperti memotong jari, telinga, atau menjulurkan lidah kepada orang penting seperti Anda, bukan begitu. Mendengar kata-kata Zhao Yu, wajah Dan Long langsung memerah. Aku juga berpikir begitu, tapi, kata Dan Long dengan suara gemetar, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu tentang hal-hal yang baru saja kau katakan. Tidak, jangan khawatir, dengarkan aku, kata Zhao Yu. Begini, aku hanya seorang detektif. Aku di sini untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana kalau begini, asal kau jujur saja, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun, oke? Nanti kalau sudah waktunya, kau masih bisa menjadi wakilmu. Aku janji tidak akan memengaruhimu. Bagaimana? Aku, kata Dan Long, malu. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Kau ingin menyelidiki kasus Gu Mantong, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tuan, apakah ada kesalahpahaman di sini? Petik 2. Zhao Yu menghela napas dan terdiam beberapa detik. Lalu ia menekan telapak tangan Dan Long di atas meja dan mengarahkan pistol ke telapak tangannya. Ia berkata dengan kecewa. Sayang sekali, sepertinya kamu tidak ingin menjadi orang baik. Kalau begitu, aku harus memberimu hadiah dulu agar kita bisa berkomunikasi dengan normal. Jangan. Naga Pil sangat ketakutan hingga ia melawan, tetapi Zhao Yu begitu kuat hingga ia tidak bisa melepaskan diri. Jangan khawatir, itu cuma lubang, kata Zhao Yu santai.
Kalau beruntung, jarimu tidak akan terluka. Kalau sial, jarimu cuma 3 jari, dan mereka tidak akan mendengarkan perintahmu lagi. Lalu, Zhao Yu menarik pelatuk dan hendak menembak. Tidak, jangan, jangan. Tunggu, kumohon. Apa? Pil Dragon begitu ketakutan hingga ia berteriak keras. Ia memohon sambil gemetar, bagaimana kalau begini? Kau, ceritakan dulu apa yang terjadi. Aku janji selama aku tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Apa tidak apa-apa? Zhao Yu berpikir sejenak dan merasa apa yang dikatakannya masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, biar kupikirkan dulu. Kita mulai dari hal pertama. Saya datang ke Mahasaya untuk menyelidiki kasus anak Goman, tetapi saya tidak menemukan apapun. Namun, ketika saya hendak kembali, saya dijebak di bandara Anda. Polisi di sana memasukkan sekantong narkoba ke dalam koper saya dan mencoba menjebak saya. Tapi akhirnya aku berhasil melarikan diri. Polisi bandara mengatakan kepada saya bahwa penjaga garnisonlah yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Jadi, saya pergi menemui kepala polisi dan berbicara dengannya, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia hanya melakukannya atas perintah Anda. Tuan Pilnaga, apakah kamu ingat siapa aku sekarang? Petik 2. Ini, Pil Dragon mengerutkan kening, masih tampak bingung. Kau mengacu pada Abu Aji, kan? Tapi, aku tidak. Aku bahkan tidak mengenalmu. Untuk apa aku mengirim seseorang untuk menjebakmu? Petik 2. Masih berpura-pura. Kalau begitu aku akan memberitahumu dari awal, kata Zhao Yu. Wakil Kepala Biro Garda Nasional, Marge, telah membunuh seluruh keluarganya karena dia sedang berbicara dengan seorang ahli Thailand yang sedang menyelidiki kasus Go Mantong. Sebagian informasi Garda Garnison tentang kasus Go Mantong telah dihapus dengan sengaja. Juga, begitu kami memasuki Mahasaya, kami diikuti dan dijebak. Semua ini menunjukkan bahwa ada yang mencoba menghentikan siapapun untuk menyentuh kasus ini. Ada orang yang ingin menutupi kebenaran, dan untuk menutupi kebenaran, mereka bahkan meledakkan beberapa wartawan Prancis. Untuk bisa menciptakan peristiwa yang mengguncang dunia seperti itu, dia pastilah sosok yang kuat. Di seluruh Mahasaya, aku khawatir hanya kau, Master Pil Dragon, yang bisa memiliki keberanian seperti itu. Ini, pada titik ini, wajah Pil Dragon menjadi semakin malu. Pada saat ini, Zhao Yu akhirnya menangkap sedikit ketakutan di wajahnya. Mata naga Pil berkedip-kedip dan wajahnya gemetar. Ia jelas mengkhawatirkan sesuatu. Akhirnya aku menangkapmu. Hanya dengan sekali pandang, Zhao Yu langsung tahu bahwa Pil Dragon pasti tahu sesuatu. Jadi, dia menyerang saat besi masih panas. Saya pergi mencari Malian, tetapi pada akhirnya, Malian bunuh diri dan tidak mengungkapkan nama pelaku di balik layar. Petik 2. Dan Kikun, dia juga sama, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun sampai dia meninggal. Apa maksudnya ini? Artinya, identitas dalang di balik layar bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Mereka lebih baik bunuh diri daripada mengungkapkannya. Perwakilan Naga Pil, selain kamu, siapa lagi di Mahasaya yang memiliki kekuatan seperti itu? Ini, tubuh Pil Dragon bergetar, tidak dapat berbicara. Jadi, kasus pembunuhan Go Mantong pasti ada hubungannya denganmu, kan? Kata Zhao Yu, merasa lega, kau berusaha keras menutupi kebenaran. Siapa yang kau coba lindungi? Apakah itu kamu? Petik 2. Berhenti berpura-pura. Kalau tidak salah, kaulah pembunuh Kongtong Go Mantong yang terkenal itu. Ini, wajah Pil Dragon berkedut. Wajahnya berubah dari hijau menjadi ungu dan dari ungu menjadi hitam. Sungguh buruk rupa. Bagaimana menurutmu, perwakilan Naga Pil? Zhao Yu mengarahkan pistol ke telapak tangannya dan bertanya, apa yang ingin kau katakan sekarang? Apa yang harus kukatakan agar kau percaya padaku? Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal yang kau katakan. Dan Long berkata dengan polos, karena kau bilang kau detektif, kau butuh bukti. Kenapa kau bilang aku pembunuh Go Mantong? Tidakkah menurutmu ini sangat tidak bertanggung jawab? Petik 2. Kau bilang Abu Aji bilang itu perintahku. Kata Pil Dragon, tapi bagaimana kalau dia berbohong?
Zhao Yu memikirkan apa yang dikatakan Pil Dragon. Petik 2. Beberapa detik kemudian, dia menekan telapak tangan naga Pil dan berkata dengan keras, "Kau benar, aku tidak punya bukti. Namun, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Justru karena aku tidak punya bukti, aku bertemu denganmu dengan identitas ini. Saya harap Anda bisa mengerti bahwa saya bersedia melakukan apa saja untuk menemukan kebenaran." Petik 2. Lalu, Zhao Yu menarik pelatupnya, dan suara tembakan yang tajam terdengar di ruang rapat. Bab 1806, Kontrol. Ah! Setelah tembakan itu, Dan Long menjerit nyaring. Telapak tangannya memang tertembak peluru, dan darah mengalir keluar. Petik 2. Ding, ding, ding. Setelah tembakan, telepon sekretaris jenderal berdering. Zhao Yu tahu bahwa orang-orang di luar pasti mendengar suara tembakan dan jeritan, dan ingin bertanya tentang situasinya. "Kamu?" "Oh," Dan Long menutupi telapak tangannya yang terluka dan berkata kepada Zhao Yu dengan ngeri, "Panggilan telepon ini, sebaiknya kamu menjawabnya, atau, oh. Kalau tidak," dia merendahkan suaranya dan berkata dengan susah payah, "kita semua akan mati." "Oh, kenapa?" Zhao Yu bertanya dengan dingin, sedikit terkejut. Karena, wajah Pil Dragon dipenuhi kebencian. "Aku hanya boneka. Kalau perlu, mereka tidak akan peduli dengan nyawaku. Kamu benar-benar menemukan orang yang salah." Oh, mendengar ini, Zhao Yu terkejut. Ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qi-kun kepadanya sebelum ia meninggal. "Kamu tidak tahu apa-apa. Sangat buruk." Zhao Yu sepertinya menyadari sesuatu, jadi dia mengangkat telepon. Suara sekretaris jenderal terdengar di telepon. "Ada apa? Bukankah kau bilang akan memberiku waktu? Kenapa kau menembak? Bagaimana kabar perwakilan Pil Dragon?" Mendengar pertanyaan sekretaris jenderal, Zhao Yu menempelkan telepon di telinga Dan Long dan menatapnya. Aku baik-baik saja," kata Dan Long, menahan rasa sakitnya. Baru saja pistolnya meletus. "Aku baik-baik saja. Kau harus melakukan apa yang dia katakan." "Pil, perwakilan naga Pil, kamu." Sekretaris jenderal ingin bertanya lebih lanjut tentang situasi tersebut, tetapi Zhao Yu langsung menutup telepon. "Perwakilan naga Pil," Zhao Yu mengarahkan senjatanya ke naga Pil dan berkata, "Kau masih menguji kesabaranku saat ini, bukan?" "Tidak, dengarkan aku sungguh tidak berbohong padamu," kata naga Pil dengan getir. "Aku hanyalah bidak catur di bawah kendali mereka. Aku tidak punya kekuatan apapun. Di antara hal-hal yang baru saja Anda katakan, saya hanya tahu tentang Marge dan para reporter Prancis. Tapi mereka memberitahu saya bahwa keluarga Marge meninggal dalam kebakaran yang tidak disengaja. Juga, para reporter Prancis menemukan serangan teroris oleh pihak oposisi, yang juga merupakan kecelakaan. Saya tidak tahu apa hubungannya semua ini dengan pembunuhan Gomantong. Percayalah, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak meminta siapapun untuk menjebakmu." "Di bawah kendali mereka, dikendalikan oleh siapa?" tanya Zhao Yu. "Yah." Pil Dragon ragu sejenak. Wajahnya kembali menunjukkan ketakutan yang besar. "Aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, keluargaku." Oh. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa ketakutan Dan Long mungkin bukan karena dia telah terungkap, tetapi karena dia takut akan sesuatu. Mungkinkah apa yang dikatakannya itu benar? Atau kalau tidak? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu. Ia segera mengklik bilah perangkat dan menemukan sebuah perangkat. Ternyata itu adalah detektor kebohongan tak terlihat kasaya yang super kuat. Meskipun Zhao Yu hanya memiliki satu detektor kebohongan yang berharga, dia merasa ini adalah waktu terbaik untuk memanfaatkannya. Selama mereka bisa memastikan kebenaran kata-kata Pil Dragon, mereka bisa menentukan arah penyelidikan selanjutnya. Jadi, Zhao Yu tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan alat itu. Ia lalu bertanya kepada Dan Long dengan serius, "Sekarang katakan dengan jujur, apakah kau ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Gumantong?" Wus! Setelah Zhao Yu mengajukan pertanyaan, sistem tiba-tiba mengirimkan notifikasi kepadanya, yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut tidak valid. "Apa?" Zhao Yu tertegun, tetapi Dan Long tidak tahu apa-apa.
Dia langsung mengangguk dan menjawab, tidak, aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Ya Tuhan, Zhao Yu depresi. Dia tidak mengerti apa maksud sistem dengan, semua pertanyaan yang seharusnya saya ajukan tidak valid. Ia dengan cermat mengingat deskripsi perangkat tersebut dan perlahan-lahan menemukan akar masalahnya. Ternyata detektor kebohongan tak kasat mata itu kini bukan lagi detektor kebohongan yang menantang surga dan bisa langsung menanyakan kebenaran. Akibat modifikasi sistem, fungsi perangkat ini telah melemah. Perangkat ini hanya dapat memberikan hasil deteksi kebohongan yang relatif akurat berdasarkan reaksi fisik subjek. Selain itu, pertanyaan yang diajukan penanya harus ditujukan pada pertanyaan spesifik, bukan pertanyaan umum. Jadi, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, katakan padaku, apakah kamu pembunuh dalam kasus pembunuhan Gumantong? Petik 2. Tidak, kata Pil Dragon polos, apa yang kau ingin aku katakan agar kau percaya padaku? Wus, saat lampu hijau di antarmuka sistem menyala, detektor kebohongan menunjukkan bahwa kata-kata Dan Long benar dan dia tidak berbohong. Brengsek, Zhao Yu segera menyesalinya. Arah pertanyaan ini jelas, tapi dia tetap tidak bisa mengesampingkan kecurigaan terhadap Pil Naga. Meskipun dia bukan pembunuh Gumantong, tidak ada jaminan dia tidak tahu apa-apa, kan? Brengsek, menyedihkan. Zhao Yu sangat marah hingga ia memukul dadanya dan menghentakkan kaki sambil menggertakkan gigi. Naga Pil sangat ketakutan hingga ia menyusutkan tubuhnya, hampir menggulung menjadi bola. Lalu, setelah lebih dari 10 detik kebingungan dan jengkel, Zhao Yu bertanya dengan panik, lalu katakan padaku, siapa dalang sebenarnya? Siapa yang mengendalikanmu? Apakah ada sekretaris jenderal bernama Sukun? Apakah dia? Petik 2. Aku, Pil Dragon menggigit bibirnya kesakitan dan berkata dengan sedih, Tuan, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Bahkan jika kamu memukuliku sampai mati hari ini, aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Kalau aku mati, keluargaku mungkin masih hidup, tapi kalau aku memberitahu mereka, aku dan keluargaku akan mati semua. Tuan, aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Demi keluargaku, tolong jangan buat hal-hal sulit bagiku. Bagus, kau masih berpura-pura? Zhao Yu kembali memegang telapak tangan Dan Long dan berkata dengan galak, kalau ada 2 lubang, tanganmu benar-benar tidak akan berguna. Lalu, Zhao Yu sekali lagi mengarahkan pistolnya ke telapak tangannya. Kumohon, Pil Dragon memohon dengan putus asa. Mereka memilihku karena darahku yang murni dan pengalamanku diasingkan ke luar negeri. Kisahku memiliki keunggulan mutlak dalam pemilihan ini. Tapi sebenarnya, saya tidak melakukan apapun atas kemauan saya sendiri. Semuanya direncanakan oleh orang-orang di balik layar. Saya hanya bisa mendengarkan mereka. Seperti yang kau tahu, Mahasaya dulunya adalah sarang racun yang terkenal, jelas Pil Dragon dengan cemas. Jika kaum reformis ingin mendapatkan pijakan, mereka harus menyentuh kepentingan fundamental para pengikut racun, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena itu, semua orang takut dibunuh oleh miasma, dan tak seorang pun berani berdiri dan menjadi wakil. Itulah sebabnya aku, boneka dan perisai, lahir. Kamu seharusnya mengerti sekarang, kan? Kata Pil Dragon dengan nada ketus, apa yang kamu katakan bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan. Kamu benar-benar menemukan orang yang salah. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Pil Dragon hampir berteriak. Tampak sangat menyedihkan. Didi. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Dia menerima pesan teks dari Ding Lan. Setelah membaca pesan itu, Zhao Yu perlahan meletakkan senjatanya, tampak tertekan. Bab 1807, Bab 1806 Suami Sejati. Sebelum memasuki gedung parlemen, Zhao Yu telah menghubungi Ding Lan dan memintanya untuk membantunya mencari detail perwakilan unit Naga Pil. Zhao Yu meminta agar tidak hanya informasinya harus sangat rinci, tetapi juga datanya harus dibandingkan dengan jejak pembunuh Gumantong tahun itu. Akhirnya, informasinya terkirim. Setelah membandingkan informasinya, sekilas hampir jelas bahwa Dan Long bukanlah pembunuh Gumantong. Hal ini karena setelah Dan Long pergi ke pengasingan,
ia lebih banyak menetap di Filipina dan Malaysia. Meskipun ia telah mengunjungi banyak negara Asia Tenggara lainnya karena urusan bisnis, kunjungannya ke negara-negara tersebut sangat berbeda dengan kunjungannya ke kasus pembunuhan Gotong. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyamainya. Yang lebih jelas adalah Dan Long tidak pernah ke Singapura atau Vietnam, tetapi kasus pembunuhan Gu Mantong terjadi di kedua negara tersebut. Selain itu, menurut informasi, pada tahun 2008, Dan Long mengalami kecelakaan mobil yang serius dan mengalami luka serius. Ia dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur selama total 10 bulan, termasuk operasi dan rehabilitasi. Tahun 2008 adalah tahun tergila bagi pembunuh Gu Mantong. Hanya dalam 1 tahun, ia telah melakukan 4 kasus. Dari sini, terlihat bahwa bahkan tanpa detektor kebohongan tak terlihat, informasi ini sudah cukup untuk menyingkirkan kecurigaan Pildragon. Tampaknya kasus pembunuhan Gu Mantong benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa pusing, dan dia hampir kehilangan senjatanya. Pak, kata Pildragon hati-hati. Maaf, untuk keluargaku, aku benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat bunuh diri Mali dan penolakan Qi Kun untuk mengaku. Mungkinkah mereka sama dengan Pildragon? Karena keluarga mereka disandera, mereka lebih baik mati daripada mengungkapkan kebenaran. Siapakah orang-orang ini? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Dan, apa hubungan orang-orang ini dengan kasus Gumen? Mengapa mereka berusaha keras menutupi kasus ini? Sedangkan untuk kelima tersangka, apa misteri di balik mereka? Mungkinkah rumor tentang kasus Gumen itu benar? Bahwa kasus itu bukan dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh sebuah aliran sesat yang mengerikan. Namun, mengapa mereka tiba-tiba berhenti pada tahun 2015? Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu kebingungan dan tak dapat menahan diri untuk mencubit dahinya karena kecewa. Tampaknya dia berpikir terlalu sederhana tentang kasus tersebut. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ini karena Zhao Yu berada dalam situasi yang sangat berbahaya selama perjalanannya ke Mahasaya. Jika dia tidak dijebak, maka dia sedang diburu. Dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Itulah sebabnya dia gegabah memasuki gedung parlemen untuk bertemu dengan Pildragon, membuatnya berada dalam dilema. Jika pembunuhnya memang tidak lama, dan seluruh kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia, lalu apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Jika dia tahu lebih awal, dia akan menginterogasi sekretaris jenderal itu. Mungkin orang itu tahu lebih dari Pilnaga. Zhao Yu menatap Dan Long selama beberapa detik, lalu mulai bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan beberapa metode ekstrim untuk memaksanya berbicara. Namun, Zhao Yu adalah seorang pria yang adil. Jika Dan Long tidak terlibat dalam hal ini, dia tidak ingin Dan Long kehilangan keluarganya karena pengakuannya. Jadi, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dulu, setiap kali melakukan operasi penting, Zhao Yu biasanya membuat rencana terlebih dahulu dan rencana cadangan. Namun, demi risiko pembangunan Kongres kali ini, ia melakukannya secara impulsif. Kalau saja Juliet tidak dibawa pergi, dan kalau saja dia tidak melihat kematian tragis Aru, istrinya, dan nelayan itu, dia tidak akan terburu-buru datang menemui Pildragon. Sekarang, dia tidak hanya tidak mengetahui kebenarannya, tetapi dia juga terjebak di gedung parlemen. Juliet. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat wanita Prancis itu. Ia tiba-tiba menyadari masalah serius. Ia berkata bahwa ia ingin wanita itu menyerahkan Juliet dalam 30 menit. Tapi sekarang, sepertinya 30 menit itu malah menjadi jumlah kematiannya. Jika apa yang dikatakan Pildragon benar, maka dalam sebenarnya di balik layar tidak akan pernah mengizinkan kesepakatan ini terjadi. Juliet adalah agen Prancis, dan mereka tidak bisa memberitahu Prancis tentang hal itu. Selain itu, tidak diketahui siapa yang telah mengambil Juliet dan apakah dia masih hidup. Jadi, Zhao Yu khawatir jika batas waktu 30 menit itu habis, pihak lain tidak akan peduli dengan nyawa Dan Long, melainkan akan langsung menyerbu masuk ke dalam rumah dan membunuhnya. Meskipun dia memiliki benda-benda kuat untuk melindungi dirinya,
dia mungkin tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Jadi, Zhao Yu melihat arlojinya dan melihat sudah 23 menit. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil memikirkan hal ini, ia mundur 2 langkah dan tanpa sadar mendekati jendela. Ia mengamati keadaan luar melalui celah tirai. Mobil polisi dan kendaraan militer sudah terparkir di lantai bawah, dan ada polisi dan tentara di mana-mana. Dia diam-diam mempertimbangkan situasi dan merasa bahwa meskipun hari sudah siang bolong, dia seharusnya masih bisa melarikan diri jika dia terbang tanpa terlihat. Tetapi, memikirkan kasus pembunuhan Gu Mantong, memikirkan orang-orang tak bersalah yang telah meninggal, memikirkan dalang jahat di balik layar, Zhao Yu masih merasa enggan. Selain itu, kata-kata terakhir Qi Kun sebelum kematiannya terus bergema di telinganya. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Petik 2. Kalimat ini sangat memprovokasi Zhao Yu, dan dia tidak bisa menerimanya. Baiklah, tiba-tiba, tatapan Zhao Yu menjadi tajam, tangannya terkepal, dan darahnya mendidih. Pergilah ke neraka, aku detektif yang saleh. Hari ini, aku akan menemukan kebenarannya, apapun yang terjadi. Jadi, Zhao Yu menyipitkan matanya dan cepat memikirkan ide baru. Baiklah. Karena kamu sudah membuatku marah, aku akan memberikan pertunjukan yang bagus untukmu. Mari kita lihat apakah kita dapat mengetahui kebenarannya kali ini. Lalu, Zhao Yu mengambil sebotol air mineral dari meja dan meneguknya 2 teguk. Lalu, dia menyerahkan botol air itu kepada perwakilan Pale Dragon dan berkata dengan ekspresi putus asa, ayo, minum juga. Waktunya hampir habis. Kita akhiri ini. Dan Long memegang botol air, tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Yu. Namun, dia memang haus, jadi dia mengangkat kepalanya dan meneguk air dalam-dalam. Setelah selesai minum, Zhao Yu melihat arlojinya, tetapi dalam hatinya, dia sudah membuka bilah perangkat dan menyiapkan perangkat baru. Pak, Saran dan Long, bagaimana kalau begini? Lagi pula, Anda warga negara Tiongkok. Bisakah kita bahas ini? Kita lihat saja nanti. Sebelum Pale Dragon sempat menyelesaikan kalimatnya, ia merasa pusing dan tertidur di meja. Luar biasa, Zhao Yu telah menunggu momen ini. Ia diam-diam terkesan. Versi pil tidur tak terlihat yang disempurnakan itu sungguh ampuh. Ia pingsan dalam waktu kurang dari semenit. Melihat Dan Long tertidur, Zhao Yu segera melepas pakaiannya dan memulai babak baru akting kerennya. Bab 1808, Siapa yang berbohong? Agar terlihat lebih realistis, Zhao Yu tidak hanya melepas bajunya, tetapi juga celana dan sepatunya yang berlumpur. Meskipun Pale Dragon lebih pendek darinya, dia lebih cocok daripada sekretaris Sukun. Kemudian, Zhao Yu melepas pakaian Dan Long dan menukarnya. Ia mengenakan pakaian kotornya pada tubuh Dan Long, lalu mengaktifkan alat penyamaran tak terlihat dan berubah wujud menjadi Dan Long. Saat ini, melalui detektor kehidupan dan detektor tak kasat mata, Zhao Yu telah menyadari adanya gerakan aneh di luar pintu. Sinyal yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam ruang rapat, mengepungnya begitu rapat hingga setetes air pun tak bisa lolos. Zhao Yu segera meletakkan Dan Long di tanah, lalu menyalakan ponselnya. Ia mengeluarkan alat penyadap mikro dari ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku baju Dan Long. Alat penyadap mikro ini merupakan alat yang khusus disiapkan oleh dinas rahasia untuk para agen. Setelah dipasang, alat ini dapat dipantau langsung melalui perangkat lunak di ponsel. Setelah itu, Zhao Yu menggunakan pengubah suara tak terlihat untuk menangkap suara Dan Long, lalu meletakkan pil naga di bawah meja dan memblokirnya dengan meja dan kursi. Saat ini, Zhao Yu awalnya berencana menggunakan alat penyamaran untuk mengubah penampilan Dan Long menjadi wajahnya sendiri. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak berani melakukannya. Dia khawatir jika musuh ingin membunuhnya, mereka akan menembaknya begitu mereka melihat Dan Long muncul. Itu akan bertentangan dengan keinginannya. Zhao Yu selalu tegas tentang rasa terima kasih dan dendam. Dia tidak akan pernah melepaskan siapapun yang telah melakukan kejahatan. Namun, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Namun, meskipun Zhao Yu tidak menyamarkan pil naga,
dia masih sangat yakin bahwa rencananya akan berhasil sebelum dia ketahuan. Jadi, Zhao Yu mengaktifkan alat penyamaran dan mengubah dirinya menjadi Danlong. Lalu, dia mengangkat pistolnya dan menembakkan 2 tembakan ke langit-langit. Bang! 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 Begitu suara tembakan terdengar, ada gerakan tiba-tiba di luar pintu, yang jelas membuat mereka ketakutan. Kemudian, Zhao Yu menyingkirkan meja dan kursi yang menghalangi pintu. Ia mengenakan pakaian anti peluru yang tak terlihat, lalu membuka pintu dan berlari keluar. Meskipun dia sudah berubah menjadi Danlong, dia masih khawatir seseorang akan membunuhnya juga, jadi dia masih menggunakan rompi anti peluru agar aman. Namun, kekhawatirannya jelas tidak beralasan. Ketika ia bergegas keluar dari ruang rapat, petugas polisi di luar terkejut dan mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Namun, setelah melihat penyamarannya, ia segera menurunkan senjatanya. Ia terkejut dan terperanjat. Ah, Pil itu, perwakilan naga Pil, bagaimana mungkin dia? Dan, Sekretaris Sukun buru-buru menghampiri dan bertanya dengan keras, apakah kamu baik-baik saja? Di mana penjahatnya? Cepat, Zhao Yu segera berlari ke arah Sukun, lalu berteriak panik kepada orang-orang, lari. Ada bom di dalam, cepat lari, bomnya akan meledak. Wuss, mendengar ini, koridor tiba-tiba meledak. Polisi khusus bersenjata yang ingin bergegas masuk untuk memeriksa situasi semuanya berhenti ketakutan. Cepat, tinggalkan tempat ini. Bomnya akan meledak. Lari. Zhao Yu melambat dan terus mengipasi api. Pada saat ini, Sukun dan sekelompok petugas polisi khusus bergegas ke sisinya. Para petugas polisi khusus dengan cepat membentuk lingkaran dan melindungi Zhao Yu. Bahkan ada yang memakaikan rompi anti peluru tebal padanya. Lalu, mereka berlari menuju lift bersama. Wakil, Sukun bertanya dengan cemas, lalu, bagaimana dengan penjahatnya? Siapa dia? Aku menghajarnya. Aku juga tidak tahu siapa dia. Zhao Yu menjawab singkat, lalu berteriak, suruh semua orang mengungsi. Bomnya bisa meledakkan seluruh gedung. Ah! Sekretaris Jenderal Sukun terkejut dan segera berteriak kepada polisi khusus, cepat. Cepat dan bawa perwakilan keluar dari gedung. Cepat. Lalu, seorang perwira SWAT senior berkata, kita tidak bisa naik lift. Ayo naik tangga. Ya, petik 2. Atas perintahnya, petugas polisi khusus segera mengawal Zhao Yu ke tangga. Saat itu, banyak orang yang panik sudah mengerumuni tangga. Polisi khusus segera mengerahkan sekelompok orang untuk menghadang kerumunan. Karena kehebohan massa, kedua kubu bahkan saling dorong. Petugas polisi khusus terpaksa menembak ke langit untuk menakut-nakuti massa. Anggota SWAT lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengawal Zhao Yu ke tangga, lalu segera berlari turun. Saat berlari, Zhao Yu khawatir dirinya akan terekspos di ruang rapat, jadi dia diam-diam menggunakan alat pengacau sinyal. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang dari atas menemukan pil naga asli, mereka tidak bisa menyebarkan berita itu kepada orang-orang ini. Tim SWAT sangat cepat dan cepat mengawal Zhao Yu ke tempat parkir bawah tanah. Begitu mereka memasuki area parkir, mereka langsung menyebar. Sekelompok kecil orang segera berlari ke suatu tempat di area parkir untuk mengendarai mobil Pil Dragon. Tim lainnya tetap di tempatnya untuk melindungi Zhao Yu. Huci, Sukun sudah tua. Setelah berlari begitu lama, dia sudah terengah-engah dan kehabisan napas. Zhao Yu menatapnya, memikirkan langkah selanjutnya. Rencananya adalah mengincar sekretaris Sukun. Karena Danlong adalah boneka, Sukun pasti tahu sesuatu. Jadi, Zhao Yu berencana menggunakan identitas Danlong untuk menculik lelaki tua itu dan menginterogasinya. Jadi, dia sekarang sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan polisi khusus dan menculik Sukun setelah dia meninggalkan gedung itu. Huci. Saat ini, Sukun masih terengah-engah. Dia berdiri berdampingan dengan Zhao Yu, menunggu kedatangan mobil. Zhao Yu ingin menyelidikinya, jadi dia menariknya masuk dan berkata, Sekretaris Jenderal, saya tidak mengatakan apa-apa tadi. Saat dia berbicara, dia menatap Sukun dengan tatapan rumit. Sebenarnya, Zhao Yu tidak tahu apa maksud tatapan itu,
tapi dia merasa karena dia boneka, wajar saja kalau dia terlihat sedikit lebih lemah. Namun, sesuatu yang membingungkan Zhao Yu terjadi. Setelah Zhao Yu menatapnya, ekspresi sekretaris Sukun tiba-tiba berubah. Wajahnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia segera menundukkan kepala dan berkata kepada Zhao Yu. Maafkan aku, tuanku. Sukun begitu ketakutan hingga gemetar dan berkeringat dingin. Kali ini, aku lalai dalam menjalankan tugas. Aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Katanya, mereka datang terlalu tiba-tiba, kumohon. Maafkan aku pasti akan menemukan cara untuk menebusnya. Tolong, aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Petik 2. Tiba-tiba, dari ekspresi ketakutan Sukun, Zhao Yu tahu bahwa dia benar-benar takut. Apa yang terjadi? Jika dia hanya boneka, apakah Sukun akan begitu takut? Dalam sekejap, darah Zhao Yu mendidih, dan dia merasa seolah-olah ada burung gagak yang terbang melewati telinganya. Mungkinkah dia telah ditipu lagi? Apa yang sedang terjadi? Oh, Sukun melihat ekspresi Zhao Yu yang tidak tepat, jadi dia segera bertanya, Tuan perwakilan, wanita Prancis itu. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Kita sudah memindahkannya ke sini. Haruskah kita membuatnya? Saat berbicara, Sukun membuat gerakan membunuh ke arah Zhao Yu. Bab 1809, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan otaknya berdengung, dan pemandangan di depannya mulai berputar dan berubah. Ia tidak pernah menyangka rencananya akan terganggu lagi oleh kecelakaan mendadak ini. Pil Dragon mungkin telah menipunya. Dan, Juliet memang telah dibawa oleh mereka, dan dia berada di Capital saat ini. Ini, apa? Zhao Yu tidak berpura-pura terkejut, tetapi dia benar-benar terkejut. Dia mencengkeram keras sekretaris Sukun dan bertanya dengan mata terbelalak. Kau benar-benar membawa wanita itu ke sini. Apa kau benar-benar ingin membuat kesepakatan dengan para perampok itu? Tolong tenang. Sukun begitu ketakutan hingga hampir berlutut di depan Zhao Yu. Ia segera menjelaskan, kami hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Bagaimana kalau nanti perampoknya benar-benar beraksi? Apa yang harus kita lakukan? Oh, mendengar ini, Zhao Yu semakin yakin bahwa Pil Dragon bukanlah boneka sama sekali. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mengirim Juliet secepat itu. Ya, aku tahu. Para negosiator Prancis itu baru saja pergi, tapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Sukun menjelaskan pada dirinya sendiri, keselamatanmu adalah yang terpenting. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Kalau Prancis tahu soal ini, ya sudahlah. Kita tinggal bilang saja kita merebutnya dari tangan lawan. Selama kamu aman, kami akan membunuh wanita itu dan mengatakan bahwa dia dibunuh oleh penjahat. Petik 2. Kamu, Zhao Yu ingin mengutuk, tetapi dia takut Mahasaya tidak akan bisa melakukan itu, jadi dia hanya bisa bertanya, cepat, katakan padaku, di mana wanita itu sekarang? Petik 2. Berderit. Saat mereka sedang berbicara, anggota tim SWAT sudah mengendarai mobil dan Long ke depan. Tuanku, sekarang bukan waktunya untuk bicara, kata Sukun cepat. Ayo kita tinggalkan gedung parlemen secepat mungkin. Ada bom. Tidak. Zhao Yu mencengkeram keras Sukun dan bertanya dengan galak, cepat katakan padaku, di mana wanita itu? Apakah dia masih hidup? Dia masih hidup. Sukun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia segera berkata, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku harus menelepon dan bertanya. Saat berbicara, dia langsung mengeluarkan telepon baru dan menekan nomor. Pengacau sinyal tak terlihat milik Zhao Yu masih menyala, jadi dia tahu dia tidak bisa melakukan panggilan telepon. Namun, dia ingin menyelamatkan Sukun, jadi dia segera mematikan pengacau sinyal dan membiarkan Sukun yang menelepon. Wakil Tuan, kami, saat ini, Kapten Pasukan Polisi Khusus tentu saja cemas. Ia ingin mendesak Zhao Yu untuk masuk ke dalam mobil, tetapi ia tidak berani berbicara keras. Zhao Yu melotot padanya dan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Halo,
Izinkan saya bertanya. Setelah panggilan tersambung, Sukun bertanya kepada orang di telepon, di mana Anda sekarang? Di mana dia? Apa? Di lift. Lantai berapa? Oh. Detik berikutnya, Sukun menutup mikrofon telepon dan hendak melapor kepada Zhao Yu. Tanpa diduga, saat ponselnya tiba-tiba bergetar, ia menerima panggilan baru. Sukun melihat nomor itu dan menjawabnya tanpa berpikir. Namun, hanya mendengar satu kalimat, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia langsung berbalik dan menatap Zhao Yu dengan tak percaya. Sangat buruk. Zhao Yu merasa apa yang dikhawatirkannya mungkin telah terjadi. Mungkin seseorang telah menemukan pil naga asli dan memberitahukannya kepada Sukun. Benar saja, setelah panggilan telepon itu, Sukun jelas sedang tidak enak badan. Dia menatap Zhao Yu dari atas ke bawah, dan tatapannya langsung tertuju pada lengan baju Zhao Yu. Karena pakaiannya agak kecil, borgolnya memperlihatkan pergelangan tangannya, membuat pakaiannya tampak sangat tidak pas. Hei, Zhao Yu hanya bisa memaksa dirinya untuk bertanya, cepat dan beritahu aku, di mana dia? Dalam, Sukun juga bukan orang yang sederhana. Dia menatap Zhao Yu dengan ngeri, sambil diam-diam menekan nomor yang familiar di ponselnya. Setelah dia mengambilnya dan menekannya, nada dering yang familiar terdengar dari tubuh Zhao Yu. Ding, ding, ding. Sangat buruk. Zhao Yu tidak menyangka Sukun akan melakukan trik seperti itu. Sukun diam-diam menghubungi nomor teleponnya. Karena ponsel Sukun masih ada di Zhao Yu langsung terbongkar. Sukun sangat ketakutan sehingga dia melompat dan berteriak pada Zhao Yu, siapa kamu sebenarnya? Aku kakekmu. Zhao Yu melihat bahwa dia telah terekspos, jadi dia segera melemparkan pukulan ke wajah Sukun. Ayah! Pukulan berat Zhao Yu sangat dahsyat dan tajam. Hanya butuh satu pukulan untuk menjatuhkan Sukun ke tanah untuk kedua kalinya, dan ia langsung pingsan. Petik 2. Semua anggota tim SWAT terkejut, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Zhao Yu mengangkat kakinya dan menendang Sukun 2 kali, sambil mengumpat, kalau masalah sekecil itu saja kau tak sanggup, jangan pernah berpikir untuk hidup. Melihat kekejaman Zhao Yu, anggota tim SWAT tercengang dan ketakutan, dan tidak ada yang berani bersuara. Petik 2. Zhao Yu punya ide. Ia membungkuk untuk mengambil ponsel Sukun, lalu mengubah frekuensi pengubah suara tak terlihat dan menggunakan suara Sukun untuk berteriak kepada orang di telepon. Hei, coba ulangi. Di mana wanita Prancis itu sekarang? Cepat beritahu aku. Berderit. Tepat ketika Zhao Yu sedang berbicara dengan ponselnya, walkie-talkie anggota tim polisi khusus berdering bersamaan. Rusak. Zhao Yu mengerti bahwa seseorang pasti telah memberitahu mereka tentang situasi ini. Jika orang-orang ini juga tahu bahwa dia penipu, itu akan sangat buruk. Zhao Yu seharusnya langsung menggunakan alat pengacau sinyal, tapi dia masih menunggu jawaban penting. Kalau dia menggunakannya, dia tidak akan bisa mengetahui keadaan Juliet. Tuan Sukun, kau bersama siapa? Apa kau mendengar apa yang baru saja kukatakan? Saat itu, terdengar suara cemas dari telepon, yang kau lihat mungkin palsu. Kau harus lihat apakah dia memakai topeng. Wuss. Zhao Yu menutup telepon, lalu melihat nomor sebelumnya di riwayat panggilannya dan menghubunginya. Pada saat yang sama, tim SWAT di dalam mobil sedang mendengarkan walkie-talkie sambil menatap Zhao Yu dengan tak percaya. Rupanya, mereka telah diberitahu bahwa ada perwakilan lain dari unit Pil Dragon di lantai atas. Namun, saat ini, Zhao Yu sudah tidak peduli lagi. Setelah panggilan tersambung, ia langsung bertanya dengan suara Sukun, hei, coba ulangi. Di mana wanita Prancis itu sekarang? Oh. Sekretaris Jenderal, jawab orang di telepon. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Ketika mereka mendengar ada bom, mereka naik lift kembali. Kita seharusnya sudah sampai di tempat parkir sekarang. Persetan. Tepat saat mendengar balasan dari telepon, Zhao Yu melihat bahwa, 50 meter darinya, ada tim polisi khusus yang mendorong kursi roda dengan cepat ke arah ambulans di kejauhan. Orang di kursi roda itu tertutup kain hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Tapi Zhao Yu tahu dari sosoknya bahwa kemungkinan besar itu adalah suster senior Prancis, Juliet. Bab 1810, Bab 1809 menyita mobil. Apa yang sebenarnya terjadi seperti ini? Melihat orang di kursi roda itu mungkin Juliet, mata Zhao Yu melebar, dan dia ingin bergegas menyelamatkannya. Tapi di saat yang sama, pasukan khusus di sekitarnya sudah diberitahu bahwa pil Dewa Naga di depan mereka mungkin palsu. Tuan Perwakilan, saat ini, Kapten Polisi Khusus yang berdiri di samping Zhao Yu menghentikan Zhao Yu dan bertanya dengan serius, "Tolong tunggu sebentar, kami perlu memeriksa identitas Anda. Kami baru saja diberitahu bahwa tidak ada bom di ruang pertemuan, dan, Sebelum Kapten Tim SWAT sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu sudah menendangnya ke tanah. Petik 2. Petugas polisi khusus lainnya terkejut, tetapi Zhao Yu mengeluarkan pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan. Semua peluru mengenai kaki petugas polisi khusus di sekitarnya, termasuk kaptennya. Dengan teriakan, semua petugas polisi khusus di sekitar Zhao Yu jatuh ke tanah. Namun, tepat ketika Zhao Yu hendak menyelamatkan Juliet, ia menyadari bahwa situasinya telah berubah. Pria di kursi roda itu sudah didorong ke dalam ambulans. Karena ambulans sudah cukup jauh darinya, Zhao Yu mengurungkan niatnya untuk berlari menghampiri, dan mengalihkan pandangannya ke mobil khusus perwakilan unit Pil Dragon. Tampaknya dia harus mendapatkan mobilnya terlebih dahulu sebelum menyelamatkan Juliet. Pada saat yang sama, 3 petugas polisi khusus di dalam mobil mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke Zhao Yu. "Jangan bergerak," teriak mereka. Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru yang sangat kuat, jadi wajar saja dia tidak takut. Jadi, Zhao Yu tidak ragu untuk meraih lengan petugas SWAT di kursi pengemudi, mencoba menariknya keluar dari kokpit. Namun, pengemudinya adalah petugas SWAT, jadi Zhao Yu tidak bisa menariknya. Keduanya pun mulai saling serang. Bang! Pistol pengemudi meletus, dan pelurunya mengenai dada Zhao Yu. Setelah tembakan, pengemudinya sendiri terkejut. Ia juga takut orang yang ditembaknya adalah perwakilan Pil Dragon yang sebenarnya. Karena itu, setelah melepaskan tembakan, gerakannya terhenti sejenak. Ia mengira Zhao Yu akan tertembak dan jatuh ke tanah, tetapi ia tidak pernah menyangka Zhao Yu akan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhao Yu mencengkeram kerahnya dengan kedua tangan dan menyeretnya keluar dari kokpit. Petik 2. Petugas polisi khusus lainnya belum pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Meskipun Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru, dia tetap akan terluka dalam jarak sedekat itu. Tetapi, setelah Zhao Yu menyeret pengemudi keluar dari mobil, dia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Saat itu, ada 2 petugas polisi khusus bersenjata di dalam mobil. Keduanya ketakutan dan segera mengarahkan senjata mereka ke kepala Zhao Yu. Mereka berteriak, "Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, kami tembak." Zhao Yu mengangguk acuh tak acuh, lanjutkan. Lalu, Zhao Yu menginjak pedal gas, dan mobil langsung menyala. Namun, karena rem tangan belum dilepas, roda-roda berputar di tempat, berdecit, dan ban-ban berasap. "Jangan bergerak. Jangan bergerak." Kedua petugas polisi khusus di dalam mobil hampir menjadi gila. Mereka berteriak putus asa kepada Zhao Yu, "Aku benar-benar menembak. Siapa kau sebenarnya?" Zhao Yu mengabaikan mereka, melepaskan rem tangan, menginjak gas, dan mobil melaju kencang. 2 petugas polisi khusus di dalam mobil ketakutan, tetapi mereka tidak berani menembak kepala Zhao Yu. Akibatnya, petugas polisi khusus di kursi belakang terpaksa bergegas dari belakang dan mencekik Zhao Yu. Petugas polisi khusus di kursi penumpang depan juga memegang kemudi dengan keras, sehingga Zhao Yu tidak bisa mengemudi dengan lancar. Mobil itu langsung berbelok di tempat, dan bagian belakangnya terayun, menghantam salah satu mobil di tempat parkir. Lagi pula, Dan Long adalah tokoh nomor 1 di Mahasaya. Mobilnya adalah mobil anti peluru impor. Dalam tabrakan seperti itu, ia hampir tidak terluka, tetapi mobil yang tertabrak langsung mengempis banyak. "Jangan bergerak, jangan bergerak.
Kedua petugas polisi khusus itu memegang Zhao Yu dengan erat, masih berusaha meraih kemudi. Di tengah perkelahian, Zhao Yu melihat anggota tim SWAT yang tertembak sedang menggunakan walkie-talkie, dan tidak diragukan lagi mereka sedang meminta bantuan. Jika dia menunggu sampai sejumlah besar petugas polisi khusus tiba, Zhao Yu takut dia tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, dia tidak peduli dengan mobil yang berbelok. Dia segera menggunakan alat pengacau sinyal untuk memblokir sinyal di lokasi kejadian. Setelah perisainya diblokir, dia masih menginjak pedal gas. Saat kemudinya disita lagi, mobilnya melesat ke tempat parkir dan menabrak beberapa mobil. Zhao Yu mencoba melepaskan diri dari kedua petugas polisi khusus itu, tetapi mereka tidak lemah dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, Zhao Yu sudah siap. Melihat bahwa ia tidak bisa lepas, ia menekan tombol lift dan membuka semua jendela di keempat sisi mobil. Pada saat yang sama, dia menggunakan bom bau. Mobil itu dipenuhi bau busuk. Hanya dalam beberapa detik, kedua petugas polisi khusus itu menangis dan mengeluh. Zhao Yu segera menggunakan alat bantu pernapasan tak terlihat itu untuk menghindari bau busuk. Batuk-batuk, batuk-batuk. Tak lama kemudian, kedua petugas polisi khusus itu tercekik oleh baunya dan akhirnya dilepaskan. Mereka ingin membuka jendela, tetapi jendela itu dikunci oleh Zhao Yu dan tidak bisa dibuka. Jadi, mereka mundur selangkah dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tepat saat mereka membuka pintu mobil, Zhao Yu menginjak pedal gas dan rem, dan mobil tiba-tiba bergeser, membuat mereka berdua terlempar keluar dari kabin dan keluar dari mobil. Awalnya, Zhao Yu ingin keluar dari mobil dan membawa sekretaris Sukun ke dalam mobil agar dia bisa menginterogasinya nanti. Namun, sebelum dia bisa memarkir mobilnya, dia melihat sekelompok polisi lain dengan senjata berisi peluru bergegas ke arahnya dari tangga. Lupakan. Zhao Yu hanya bisa menatap Sukun yang terbaring di tanah, lalu memutar balik mobil dan melaju menuju ambulans di kejauhan. Mesin mobil meraung, dan mesinnya bertenaga. Setelah Zhao Yu menginjak gas, ia bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan langsung bergegas menuju ambulans. Namun, orang-orang di dalam ambulans sepertinya menyadari sesuatu. Ketika mereka melihat mobil perwakilan Pale Dragon mengejar mereka menyalakan mobil dan melaju menuju pintu keluar tempat parkir. Tidak bagus. Zhao Yu khawatir musuh akan membunuh Juliet, jadi dia menginjak gas lagi dan mengejarnya dari sisi tempat parkir. Kendaraan tak dikenal ini sangat kuat. Ia menyalip ambulans dalam sekejap mata dan mendahului ambulans dari samping. Zhao Yu juga agak gila. Tiba-tiba ia menggunakan booster energi pada mobilnya. Lalu dia langsung menuju bagian depan ambulans. Pengemudi ambulans berteriak kaget. Detik berikutnya, kedua kendaraan itu bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Ledakan, ledakan. Mobil itu menabrak bagian depan ambulans, dan ambulans kehilangan kendali. Mobil itu menabrak pilar batu dan tidak bisa lagi bergerak. Pada saat yang sama, dua petugas polisi di kokpit ambulans terdorong keluar oleh inersia yang besar dan menabrak jendela mobil. Melihat mobil yang ditumpangi Zhao Yu, mobil itu hampir tidak rusak. Setelah tabrakan, Zhao Yu segera keluar dari mobil dan bergegas ke ambulans. Saat ia membuka pintu ambulans, terjadi ledakan api di dalam mobil, dan serangkaian peluru mengenai Zhao Yu.